Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sejak pertama berdiri hingga sekarang, anggota Muhammadiyah sudah mencapai jutaan orang. Pengikutnya pun tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Data per tahun 2019, anggota Muhammadiyah tercatat mencapai 60 juta orang. Angka ini kemungkinan bertambah di tahun-tahun berikutnya. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi oleh Muhammad Darwis yang kemudian kita kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di Surabaya sendiri, gerak Muhammadiyah telah dimulai pada tahun 1916 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mulai melaksanakan tablik pengajian di kampung-kampung Surabaya. Berikut bincang-bincang kami dengan narasumber untuk mengetahui lebih dalam proses masuknya Muhammadiyah di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para pemirsa, hari ini Ustadz Aziz sudah bersama dengan Ustadz Andi Haryadi dari PDM. Beliau adalah penulis dari buku sejarah Muhammadiyah, khususnya yang ada di Surabaya. Insya Allah nanti dalam waktu dekat bukunya akan mulai diterbitkan. Kita akan berbincang-bincang ya dengan Pak Andi Haryadi berkaitan dengan perkembangan Muhammadiyah awal kali yang ada di Surabaya. Assalamualaikum Pak Andi Haryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak nggih? Alhamdulillah sehat. Jadi begini Pak, kita itu pengen mengerti bagaimana perkembangan Muhammadiyah di Surabaya. Kalau kita lihat kan memang Muhammadiyah itu kan agak jauh asalnya dari Jogja. Bagaimana Muhammadiyah itu sampai bisa di Surabaya? Iya, alhamdulillah. Jadi ada tim yang kreatif untuk bisa mengekspos sejarah Muhammadiyah Surabaya ini. Dan kami bersyukur dari tim SD Muhammadiyah 20 yang memelopori ini yang melopori ya, sehingga diharapkan nanti bisa mengungkap sejarah Muhammadiyah Surabaya yang lebih banyak lagi. Iya, jadi kalau kita hitung Muhammadiyah Surabaya ini sudah 100 tahun sejak dilantiknya Kiai Haji Mas Mansur. Jadi pelantikannya pada 1 November 1921. Berarti ini sudah 100 tahun. Artinya seabad Muhammadiyah di Surabaya. Ya. Tetapi sebelum terjadinya pelantikan, kondisi Surabaya itu masih kuat sekali TBC-nya. Ya. Jadi tahayul bid'ah khurafat di Surabaya ini masih kuat sekali. Sehingga ini perlu metode dakwah yang lebih tepat. Dan alhamdulillah di Surabaya ada tokoh yang kagum sekali dengan Kiai Dahlan, yaitu Mas Mansur. Mas Mansur muda ini kuliahnya di Mesir, ya, tapi dia selalu mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia. Oh, ternyata ada Kiai Ahmad Dahlan. Nah, dan kebetulan ayahnya Mas Mansur itu temannya ya, Kiai Marzuki itu temannya Kiai Dahlan. Ya, jadi antara ini Pak ya, berarti koneksi itu sudah ya, ada Pak. Sambung itu ya. Jadi anak dengan orang tuanya ini sudah sambung. Jadi inilah mungkin yang memudahkan dakwah Muhammadiyah di Surabaya
berjalan dengan baik, ya, karena antar kiainya sudah ketemu, gitu. Sehingga Kiai Haji Mas Mansur yang begitu kagum dengan Nyai Dahlan selalu mengikuti pengajian Nyai Dahlan di Surabaya. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, Nyai Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta. Saat itu Belanda memang membatasi gerakan dakwah Muhammadiyah. Ya, membatasi. Tapi Nyai Dahlan bukan berarti diam. Pada 1916, Nyai Dahlan berdakwah ke Surabaya. Ya, bagaimana nama tirasnya? Wah, itu panjang itu ya. Ya, jadi kalau kita lihat ya waktu itu mungkin naik kereta api ya, naik kereta api turun di, saya belum tahu turunnya di Semut atau di Gubeng, gitu ya. Pada tahun itu kan kita belum tahu. Yang jelas dari stasiun itu beliau menuju di Masjid Pelampitan. Dulu belum masjid, masih langgar dulu itu ya. Langgar Pelampitan ini di Kelurahan Gang 7 ini Nyai Dahlan sebelum subuh sudah nyampe di sana, merasakan bahwa diskusi kebangsaan yang diawali bersama Nyai Dahlan, Cokro Aminoto ini sangat mempengaruhi perjuangannya ke depan. Gitu. Ya. Oke, sebelum lebih jauh Pak, jadi berarti tadi apa yang saya tangkap dari jenengan tadi bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu datang dengan sendirinya gitu Pak di Surabaya. Itu memang belum ada invite, istilahnya kalau sekarang kan undangan gitu ya. Belum ada misalkan Ustadz bisa ngisi kajian nggak di sini gitu, nggak ada begitu Pak. Jadi kalau dulu itu kan sambil berdagang gitu ya, berdagang. Okay. Pernah memang diundang di Paben Cantian, ada pondok pesantren Kiai Haji Ali. Ya, beliau diundang di pondok pesantren itu. Lah, yang ngisi pengajian. Nah, suatu saat Pak Haji Ali ini sudah menyiapkan hotel untuk menginapnya. Tapi oleh ayahnya Mas Mansur, Yai, tidur di rumah saya aja. Di Kalimasudi itu, di situ ada Masjid Mufidah, TK Mufidah, ada Masjid At-Taqwa. Akhirnya Nyai Dahlan tidur di situ. Jadi setelah pengajian, jadi jejak-jejaknya itu mulai dari Pelampitan, Penile, terus di Kalimasudi itu. Jadi terus masuk ke kampung-kampung gitu, kampung. Ya, jadi Nyai Dahlan di samping berdagang juga berdakwah, sekaligus menginisiasi untuk tumbuhnya semangat kebangsaan. Ya, karena tahu Surabaya ini kota yang besar, ya, banyak tokoh-tokoh besar di situ, maka Nyai Dahlan pun masuk untuk melakukan dakwah di sana. Termasuk akhirnya ketemu dengan Mas Mansur, ya. Jadi sampai Nyai Dahlan mengatakan sapu kawat Jawa Timur sudah saya pegang. Itu artinya apa? Mas Mansur ini tokoh besar, putranya Yai Marzuki yang temannya Nyai Dahlan ini, ini sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh Mas Mansur ini. Sehingga dari diskusi-diskusi itu, jadi dari 1916 terus 1920 ya, terus 1921 ya mulailah secara resmi pelantikan Muhammadiyah cabang Surabaya yang ketuanya adalah Kiai Haji Mas Mansur pada tanggal 1 November 1921. Ya, terima kasih Bapak. Ya, kita sama-sama. tahan sebentar. Kita akan lanjutkan cerita jejak Muhammadiyah di episode selanjutnya. Jadi tetap ya bersama Jejak Muhammadiyah Sekolah Kreatif Muhammadiyah 20 Surabaya. Kita jumpa di episode selanjutnya.